Untuk menjaga keselamatan aset perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki lisensi yang sesuai standar. Hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan keamanan perusahaan Anda. Demi menjawab kebutuhan itu, hadir PT K3 Sarana Raharja, mitra terpercaya dalam pelatihan dan konsultasi profesional. Kami membantu Anda mencapai standar terbaik melalui sertifikasi K3 yang sesuai dengan regulasi BNSP, Kemnaker, dan LSK. Moto perusahaan kami utamakan ibadah dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, sistem dan pendukungnya, tetapi juga memastikan bahwa aspek spiritual dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitasnya. Mengusung slogan mantap yang merupakan singkatan dari mitra yang amanah, transparan, adaptif, dan profesional, PT K3 Sarana Raharja hadir dengan komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap langkah. Lokasi kantor kami tersebar di berbagai kota di Indonesia, yaitu Surabaya, Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Memastikan kami dapat menjangkau dan memberikan layanan optimal di berbagai wilayah untuk Anda. Ayo, jadilah pionir dari perubahan dan keselamatan. Bergabunglah bersama kami, PT K3 Sarana Raharja. Terima kasih atas waktu dan tempatnya udah dipersilakan ke saya, Bapak. Untuk selanjutnya, saya izin untuk mengambil alih. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Diah selaku partner moderator pada siang hari ini bersama Bapak Wawan. Jadi, saya sudah tidak sabar lagi ya Bapak untuk memperkenalkan siapa narasumber hebat pada siang hari ini. Sudah terlihat pada layar monitor kita bahwasanya ini perihal kurikulum vitae dari Bapak narasumber kita yaitu Bapak Rendra Lana ST, di mana beliau ini seorang expert dari safety dan juga instruktur dalam spesialis dalam training gitu ya teman-teman. Jadi di sini Bapaknya merupakan berdomisili dari daerah Depok dan di sini mungkin Bapak bisa di-scroll lagi ke bawah untuk sosmednya ya. Jadi di sini saya mulai dari kiri untuk kurikulum vitae dari Bapak Rendra ini ada tadi kontak person yang bisa dihubungi dan juga ini ada sosmed berupa Facebook dan juga Instagram. Nah, untuk kembali lagi Bapak ke atas mengenai training experience dari Bapak Rendra ini sudah tidak diragukan lagi teman-teman karena di sini sudah terlihat sangat jelas bahwasannya beliau sudah memulai karir di bidang instruktur atau training ini dimulai dari DDT training di beberapa wilayah perusahaan. Enaknya kasih repot Pak Sadi. Oke, mungkin bisa dibantu Bapak untuk meng-unmute. Oke, untuk selanjutnya saya izin untuk menjelaskan secara lanjut lagi mengenai CV dari Bapak Rendra. Jadi Bapak Rendra ini sudah tidak diragukan lagi mengenai experience trainingnya. Di antaranya ada DDT training di beberapa wilayah perusahaan dan juga ada juga training confined space, juga ada working at height yang dimana relate dengan topik pada siang hari ini. Ada juga AGT training, ada juga LOTO, basic safety training, fire training, first aid training, dan juga H2S. Next, Bapak. Oke, selain itu mengenai kelas dari yang sudah dilakukan oleh Bapak Rendra, di sini juga terlihat banyak sekali beberapa pelatihan maupun kompetensi yang sudah dilalui oleh Bapak Rendra. Di antaranya ada mulai dari HSE Indonesia Group, ada peningkatan sistem mutu dan quality control, ada peningkatan kualitas barang jadi kulit pada tahun 2002 di Jakarta, ada juga OHS Management System, ada keselamatan dalam berkendara, the awareness dan documentation training, ada juga internal audit training, ada MVSP, ECSMS,
Teladan Award, Behavior Based Safety pada tahun 2015, dan juga masih banyak lagi di antaranya, yaitu ada ahli K3 umum, ada Training of Trainer level 3 BNSP 2021, ada K3 umum Kemnaker 2018, ada juga Conference Space pada tahun 2019, ada Working at Hague, ada juga Permit to Work, Loto, TOTDDT, dan juga ahli K3 Kimia Kemnaker tahun 2023. Nah, sudah terlihat sangat jelas yang sudah saya sampaikan, jadi sudah tidak dihiraukan lagi mengenai experience dari narasumber hebat pada siang hari ini. Bisa di next, Bapak? Baik, berarti kita langsung saja ya Mbak Dia Oke, Bapak, untuk siap. menuju ke Pak Rendra untuk bisa menyampaikan pengalaman-pengalamannya sekaligus sharing session bersama beliau, dan harapan kita semua ilmu yang nantinya dibagikan oleh Pak Rendra bisa bermanfaat. Begitu ya Mbak Dia ya? Siap, Bapak. Ini sebelum saya Baik, mengundang silakan. langsung kepada Bapak Rendra, Bapak, saya izin untuk mengingatkan terlebih dahulu kepada seluruh peserta, nantinya akan ada 2 link yang kami kirim, mohon diisi dari awal webinar, karena untuk yang pertama ada link absen, dan yang satunya ada link permohonan sertifikat. Nah, link permohonan sertifikat ini nantinya akan ditutup 30 menit setelah webinar ini selesai, jadi tepat pukul 10, link permohonan sertifikat sudah tidak bisa diajukan, gitu ya teman-teman. Itu saja dari saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada narasumber hebat kita, Bapak Rendra Lana. Saya persilahkan Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dia, terima kasih Pak Wawan. Ya, jadi kita mulai saja ya. Seperti biasa hari ini kita melakukan webinar untuk melakukan webinar terkait dengan Fall Protection System ya. Baik, kita mulai saja. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Dia. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, saya izin share screen dulu. Ya. Ya, oke. Jadi pada siang hari ini ya kurang lebih saya akan membawakan materi selama kurang lebih 45 menit ya begitu. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, selamat bergabung sekali lagi ya. Kemudian nanti kita ada sesi-sesi yang akan dibuat di dalam pelatihan ini atau dalam webinar ini ya. Salah satunya adalah sesi tanya jawab begitu ya. Oke. Jadi tidak panjang lebar lagi, saya langsung saja ya, sudah ada sabar saya rasa rekan-rekan sekalian untuk mendapatkan materi webinar terkait dengan Fall Protection System ya. Jadi sekali lagi saya perkenalkan diri, izinkan saya perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Rendra Lana ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, di profil singkat saya tadi mungkin sudah dijelaskan begitu ya. Silakan jika ingin mengunjungi WhatsApp atau media sosial saya, boleh saja kita berteman di medsos ya. Oke, baik, ini beberapa foto-foto yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Diah begitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya nanti dapatkan pengalaman di lapangan ini bisa saya sharing lebih tepatnya begitu ya kepada rekan-rekan, kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana dalam bekerja di ketinggian itu sangatlah berbahaya ya. Jadi kita semua ya terkait dengan pekerjaan di ketinggian itu wajib melakukan perlindungan atau wajib melakukan keselamatan ya terhadap diri kita dan orang lain gitu. Oke, aturannya sudah mungkin tadi share juga oleh Mbak Dia ya. Jadi hanya mengingatkan saja ya bahwa kita nanti ada sesi diskusi. Jadi tenang saja ya untuk ingin bertanya diharapkan disiapkan gitu ya pertanyaannya. Jadi sehingga nanti setelah akhir sesi saya membawakan materi bisa rekan-rekan langsung bertanya begitu ya terhadap materi yang saya akan sampaikan. Baik. Tujuan program kita pada siang hari ini adalah untuk menciptakan awareness atau kesadaran begitu ya, di mana pekerjaan dalam ketinggian itu sangatlah berisiko atau berisiko tinggi atau bisa dikatakan high risk begitu ya. Maka kita semua ya ketika yang bekerja dalam ketinggian itu harus betul-betul sadar begitu ya bahwa pentingnya keselamatan untuk bekerja di ketinggian. Ya, walaupun mungkin sebenarnya kita sudah menyadari gitu ya atau memahami, jadi pada hari ini atau siang hari ini ya kita nanti akan lebih menyadari lagi ya tentunya ya. Tentunya bagaimana menyadari untuk bekerja di ketinggian itu bahaya-bahayanya, kemudian perlindungannya, kemudian pencegahannya, dan mungkin juga nanti
akan saya sampaikan juga bagaimana mungkin sedikit ya untuk rescue-nya atau penyelamatan dalam bekerja ketinggian. Ya, kemudian meningkatkan pemahaman dan memberikan panduan keselamatan dalam proses bekerja di ketinggian. Nah, ini saya rasa rekan-rekan semua sudah memiliki prosedur atau aturan begitu ya terkait dengan bekerja di ketinggian. Nah, namun pertanyaan adalah bagaimana nanti kita akan membuat prosedur itu ya sesuai dengan aturan atau regulasi yang berlaku tentunya gitu ya. Nah, jadi salah satu materi saya adalah bagaimana nanti kita mengetahui regulasinya atau aturannya gitu dalam pekerjaan ruang terbatas yang tentunya nanti akan kita muatkan ke dalam eh, prosedur pekerjaan kita gitu ya. Sorry, atau proses pekerjaan di dalam ketinggian yang akan kita lakukan begitu. Nah, tujuan khususnya adalah nanti bagaimana rekan-rekan ini bisa menerapkan identifikasi bahaya dalam pekerjaan pada bangunan tinggi, begitu, menerapkan metode perlindungan jatuh dan berbagai karakteristik lantai kerja, memahami intoleransi suspensi dan menerapkan penanganan untuk mengantisipasi gejalanya. Ya, nanti kan kita pahami apa itu suspensi trauma. Kemudian memahami jenis-jenis peralatan keselamatan yang sesuai dengan kebutuhan pekerja bangunan tinggi dan menerapkan teknik ya pekerjaan horizontal atau vertikal. Gitu. Tentunya dalam pekerjaan ruang terbatas kita akan melakukan pekerjaan di atas ketinggian begitu ya. Nah, ketinggian itu nanti kita bisa melalui horizontal atau vertikal begitu Pak. Dan juga bagaimana kita akan bekerja aman di dalam struktur bidang miring. Nah, itu juga nanti akan ada dalam. Baik. Kemudian aturan K3 bekerja di ketinggian ini ya, tentunya segala sesuatu pekerjaan kita ya tidak lepas daripada aturan atau regulasi ya. Regulasi terkait dengan keselamatan kesehatan kerja. Yang mana kita sama-sama tahu ya bahwa keselamatan kesehatan kerja itu memiliki payung hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 gitu ya. Nah, saya buat pointer dulu. Nah, ini ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang mana di sini adalah payung hukum tertinggi begitu ya. Nah, kalau kita tahu di dalam Undang-Undang Nomor 170 itu banyak sekali Pak, Ibu ya sekalian ya, kan bahwa eh, pekerjaan yang terkait dengan di area kerja kita, di industrial, khususnya di kita ini industrial atau pekerja di contoh di factory, pabrik, kemudian di konstruksi, kemudian mungkin di tambang, di mining, atau mungkin di dunia oil and gas industri begitu ya. Jadi memang terkait dengan kecelakaan kerja bekerja ketinggian ini adalah sangat tinggi ya. Begitu bisa kita lihat bahwa sering kali terjadi kecelakaan khususnya dalam jatuh dari ketinggian. Nah, kemudian ya turunan dari undang-undang ini ada Permenaker ya, Permenaker Trans nomor 9 tahun 2016 ya. Ini yang mengatur terkait dengan K3 bekerja ketinggian. Maka turunannya banyak sekali Pak dari Undang-Undang 179 ada Permen 9 terkait dengan bekerja ketinggian begitu ya, biasanya disebutnya. Ada Permen 11 tahun 2023 terkait dengan ruang terbatas atau confined space begitu ya. Ada Permen 8 terkait dengan sorry ada terkait dengan alat pelindung diri dan banyak sekali Pak. Nah, itulah yang mengatur aturan-aturan daripada turunan daripada Undang-Undang 170 tersebut. Ya. Kemudian ada Kepdirjen P2K3 nomor 45 ya, garis miring DJPPK garis miring X 2008 ya tentang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja pada ketinggian menggunakan akses tali atau rope access. Nah, bagaimana nanti kita bekerja ya begitu berapa perhitungannya, kemudian bagaimana caranya itu diatur Pak maksudnya sejatinya ya. Maka kita pun juga mengenal ya aturan-aturan ini ya, mengetahui, kemudian kita mengadopsinya ke dalam bentuk sederhana sekali ya, sederhana. Apa itu dalam bentuk standar operasi prosedur. Bapak dan Ibu sekalian saya rasa sudah memiliki SOP bekerja ketinggian gitu ya. Nah, SOP bekerja ketinggian itu di dalam SOP tentunya kita sama-sama tahu ya ada ruang lingkup begitu ya di SOP. Ada maksud tujuan ruang lingkup dan ada referensi. Nah, dalam referensinya itu ya yang kita ketahui bahwa mengacu pada regulasi. Tentunya di SOP itu ya kita mengacu kepada aturan kerja ya, kemudian mengacu kepada instruksi kerja atau working instruction yang mana itu nanti akan mengacu juga kepada regulasi. Jadi regulasinya adalah
Ada Undang-Undang 170 dan juga ada Permen 9 tahun 2016 begitu ya. Oke, ya baik. Nah, di peraturan tersebut ya di bab 2 mengatur ya undang-undang ini adalah terkait dengan keselamatan kerja. Yang diatur oleh undang-undang ini ya keselamatan kerja dalam setiap segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Ya, jadi area kerja itu wilayah kerja yang dimaksud di dalam undang-undang adalah di mana kita memiliki segala suatu aktivitas ya tempat kerja. Terus ini. Nah, pasal 8 juga dikatakan pengurus ya. Pengurus itu siapa perusahaan gitu ya, wajibkan memberikan pemeriksaan kesehatan ya maupun juga memberikan perlindungan bagi para pekerjanya. Kemudian di bab yang berikutnya, bab 5 ya, ada pembinaan. Maka pengurus pun diwajibkan untuk membina ya, atau lebih tepatnya itu bagaimana para pekerja itu diberikan pengetahuan kondisi-kondisi bahaya, semua pengamanan alat perlindungan ya, termasuk alat pelindung diri ini diberikan pengetahuan ya. Ya, contohnya diberikan pelatihan seperti itu. Ya, seperti hari ini Pak, kita webinar ini adalah salah satu bentuk ini. Bagaimana kita mendukung ya program pemerintah, program daripada Kementerian Tenaga Kerja. Ya, salah satunya kita sedang dalam pelaksanaan penyelenggaraan ya bulan ketiga. Ya, wah tentunya kita sangat berbangga sekali. Ya, setiap tahunnya kita punya bulan ketiga, Bapak dan Ibu. Ya, jadi salah satunya ini adalah cara kita untuk bagaimana meningkatkan eh, para pekerja gitu ya terkait dengan keselamatannya. Nah, kemudian juga diatur juga ya, ada kewajiban dan ada hak tenaga kerja begitu ya. Nah, diatur dalam Permenaker 11 ya, tadi saya katakan begitu terkait dengan APD. Jadi pengusaha atau perusahaan itu ya wajib melindungi para pekerja yang menggunakan APD. Nah, tentunya kita berbicara terkait dengan bekerja ketinggian begitu ya. Maka ada yang namanya APD tambahan, Pak, ya. Salah satu APD tambahannya adalah menggunakan sabuk pengaman kerja atau tali pengaman kerja, ya, atau biasa kita sebut dengan full body harness begitu ya. Nah, itu sebagai salah satu APD, ya, yang mana itu menjadi nanti salah satu pelindung jatuh atau penahan jatuh begitu ya bagi pekerja. Nah, kalau kita tahu ya bahwa alat pelindung diri itu menjadi hierarchy of control yang terakhir pada saat pengendalian risiko, pada saat Bapak dan Ibu sekalian membuat job safety analysis atau hazard indicator risk analysis begitu ya, membuat mitigasi risiko. Ya, salah satunya adalah APD. Akan tetapi APD adalah perlindungan terakhir. Kalau kita tahu dalam hierarchy of control, yang pertama ada eliminasi, substitusi, engineering control, ya, administrasi, dan juga terakhir alat pelindung diri atau PPE. Nah, di mana PPE wajib itu ya jelas ya. Ya, kita tahu ada helm, kacamata, ya, sarung tangan, ya, baju kerja, serta reflektif begitu, dan juga sepatu kerja. Nah, tambah-tambahannya mungkin bisa jadi earplug, earmuff, ya, masker, masuk full body harness, itu yang akan kita bahas nanti. Nah, mungkin satu juga SCBA ya, ketika kita akan masuk ke dalam ruang terbatas. Oke, baik. Di Permen 9 tahun 2016 ini ya mengatur terkait dengan K3 bekerja di ketinggian ya. Di bab 1 pasal 1 mengatakan ya, di sini poinnya adalah bekerja pada ketinggian adalah suatu kegiatan ya atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja yang memiliki 3 ciri. Nah, jadi apa itu Pak bekerja di ketinggian? Bekerja di ketinggian itu diatur dalam Permen 11, Permen 9 ini ya, mengatakan bahwa bekerja di ketinggian adalah kegiatan atau aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja pada tempat kerja yang memiliki 3 ciri, yaitu di permukaan tanah ya atau di perairan gitu ya, yang terdapat perbedaan ketinggian, yang terdapat elevasi. Contoh perbedaan elevasi seperti apa? Bapak bekerja di bidang perbedaan ketinggian begitu ya. Contoh di anak tangga 1 dan 2. Nah, itu ya, itu perbedaan elevasi. Nah, seperti itu. Oh ya, seperti Bapak dan Ibu sekalian naik ke atas permukaan yang lebih tinggi, nah itu perbedaan elevasi begitu ya. Kemudian memiliki potensi jatuh, ya, memiliki potensi jatuh. Kemudian menyebabkan tenaga kerja atau orang lain berada di tempat kerja cedera atau meninggal dunia dan menyebabkan kerusakan harta dan benda. Nah, ini ya, di Permen 9 mengatur terkait dengan definisinya gitu ya, bekerja di ketinggian. Nah, bahkan kita pun juga tahu bahwa setiap tenaga kerja ini ya wajib mendapatkan perlindungan
Maka ya, eh, ini pesannya adalah ya, ketika kita K3-nya unggul, maka Indonesia menjadi maju. Nah, ini tujuannya ya. Jadi setiap orang yang berada di tempat kerja terjamin keselamatan, maka diatur dalam regulasi ya. Nah, bagaimana regulasinya secara detail ya, mungkin nanti ya kita akan memiliki satu kesempatan lagi ya untuk apa namanya, lebih mengenal atau lebih mendalami regulasinya. Jadi materi ini sangat singkat sekali Pak, dan saya harus apa namanya, mungkin hanya sedikit saja penjelasannya ya, begitu ya, terkait dengan regulasi. Oke, baik. Kita lihat dulu ada video terkait dengan kecelakaan kerja di dalam di ketinggian ya, kita bisa lihat. Oke ya, ya itu videonya kartun ya Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi kita melihatnya sangat miris ya, walaupun itu kartun begitu ya. Tapi jangan sampai gitu ya itu terjadi di lokasi kerja kita ya begitu. Maka kita perlu gitu melakukan cara-cara atau langkah-langkah begitu ya untuk pencegahan bagaimana pekerja kita ini jangan sampai mengalami terjadinya kecelakaan kerja. Nah, kasus kecelakaan kerja pada bekerja di ketinggian ini menjadi penyebab nomor satu Pak di Indonesia Pak. Ya, jadi nomor satu di Indonesia ini adalah orang jatuh dari ketinggian kemudian meninggal ya atau fatality itu diakibatkan oleh bekerja di ketinggian begitu ya. Nomor satu, nomor duanya faktor penyebabnya adalah ruang terbatas atau confined space begitu. Nah jadi sangat sangat miris sekali ya. Mungkin kita sudah sering lihat juga beberapa area lokasi yang jauh daripada standar keselamatan kerja begitu, yang banyak sekali ya pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung jatuh begitu atau penahan jatuh ya, sehingga bekerja ya tidak menggunakan alat tersebut ya sehingga terjatuh langsung menuju tanah begitu ya. Nah ini ya, maka jangan sampai kita eh, berkontribusi begitu ya, atau jangan sampai kita menjadi penyebab ya, terlibat ya, atau mungkin juga kita berkontribusi ya terhadap. Maka dari itu kita perlu tadi ya langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya bagaimana kita memberikan perlindungan bagi para pekerja kita ya, seluruh pekerja kita atau bahkan diri kita begitu ya, ketika kita bekerja di ketinggian. Ya. Banyak sekali kondisi-kondisi perilaku yang tidak aman yang kita lihat di lokasi kerja Pak ya, tentunya. Nah ini balik kepada faktor behavior tentunya ya nantinya. Ya, kita sudah punya sistem, kita sudah punya prosedur, kita sudah punya segala macam, tapi memang ada faktor behavior juga. Jadi banyak sekali faktor-faktor penyebab kecelakaan. Ya, kalau kita ketahui bahwa faktor penyebabnya yang paling tinggi adalah faktor human, faktor manusia, ya manusia yang tidak aware atau tidak patuh begitu ya. Nah, maka di dalam bekerja ketinggian itu diatur juga Pak di beberapa lokasi itu ya. Ada definisi bekerja ketinggian ya. Ada mengatakan bekerja suatu tempat di mana seorang dapat terjatuh begitu ya. Dapat terjatuh dan jarak tertentu yang dapat menyebabkan cedera. Ya, bahkan di tempat kita ini ada yang mengatakan ya bekerja ketinggian ini ya termasuk di mana bisa terjatuh dari ketinggian 6 kaki atau 1,8 meter ya, dan cara mendapat akses untuk bekerja ketinggian. Jadi ada mengatakan Pak ya bekerja di ketinggian 1,8 meter ini wajib ya menggunakan alat pelindung jatuh ya dan penahan jatuh, atau bisa dikatakan ya di beberapa lokasi mengatakan pekerjaan di atas 1,8 meter wajib menggunakan full body harness begitu. Ya ini pekerjaan yang membutuhkan pergerakan, misalkan contoh naik turun tangga, kemudian naik turun menggunakan suatu platform, ya platform daripada pekerjaan atau platform tidak tetap begitu ya. Nah, di mana bekerja di ketinggian ini ya contoh ya bekerja di rancah gitu atau di scaffolding begitu ya, bekerja di bagian alat berat gitu ya atau truk begitu ya. Biasa teman-teman untuk unloading dan unloading ini ya itu juga termasuk dalam bekerja ketinggian.
ya menggunakan tali atau akses untuk berjaya ketinggian, ya bekerja menggunakan main lift, scissor lift, ya keranjang personal atau main basket atau biasa kita sebut main lift elevator begitu ya, main lift elevator work plan gitu MWP, ya jadi itu juga termasuk dalam area bekerja ketinggian, ya di mana atau juga ada juga bekerja di dekat penggalian atau ada potensi jatuh dari lubang, ya seperti kita lihat video tadi begitu ya, bahwa ada juga yang memang jatuh karena lubang tidak tertutup begitu. Maka hal-hal demikian kita harus lakukan penilaian. Maka sejatinya pada saat bekerja di ketinggian, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan, Pak. Ya, membuat perencanaan, salah satunya adalah apa? Membuat work permit, membuat izin kerja, ya, membuat asesmen penilaian begitu, di mana kita tahu bahwa semua aktivitas pekerjaan, khususnya bekerja di ketinggian, tidak boleh bekerja kalau tidak ada izin kerjanya. Ya, kita mungkin mengenal juga ada istilahnya, ya, no permit, no work. Jangan pernah bekerja kalau tidak ada izin kerja. Maka dalam izin kerja itu jelas nanti kita akan buat JS, ya, kita akan buat risk assessment dan lain-lainnya, ya, begitu ya. Nah, apa kewajiban kita sebagai pekerja? Nah, ini dia. Jadi kalau kita nanti akan bekerja, bahwa bagaimana memakai APD yang baik, gitu ya, alat proteksi jatuh yang baik, ya, yang benar, kemudian waspada terhadap bahaya bekerja di ketinggian yang akan timbul, ya, jangan mengambil jalan pintas atau shortcut, begitu ya, jangan bahayakan diri kita dan orang lain. Gunakan akses yang tepat, ya, gunakan tangga yang tepat, ya, tangga juga harus dalam keadaan yang baik, kemudian mematuhi instruksi daripada supervisor kita. Nah, ini akan nanti kita pahami, tentunya rekan Bapak dan Ibu sekalian ini harus memahami secara detail. Ya, bagaimana cara memahaminya? Ya, tentunya dengan cara pelatihan tentunya, ya. Nanti akan diajarkan bagaimana secara praktik, bahkan begitu ya, prakteknya naik turun tangga, kemudian ada alat-alatnya segala macam. Memang ini hanya pengenalan singkat saja, ya, begitu ya. Nah, ini ya, jadi banyak sekali ya kasus-kasus kejadian, ya. Kita sudah lihat banyak, ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah lihat juga, ya, apa kasus-kasus seperti ini gitu ya. Nah, pada kesempatan seperti ini atau pada saat kita melihat seperti ini, tentunya apa yang harus dilakukan? Tentunya kita lakukan adalah melakukan intervensi gitu ya. Stop pekerjaan tersebut, stop Pak, ini tidak aman. Jangan melakukan pekerjaan seperti ini. Nah, itu yang harus dilakukan oleh semua pekerja, ya, bukan hanya petugas keselamatan atau petugas K3 atau safety gitu ya. Nah, jadi semua orang tuh wajib apa melakukan intervensi jika dilihat suatu area, ya, pekerjaan itu dirasa tidak aman, ya, atau unsafe action atau unsafe condition. Ya, ini kita identifikasi, kita kenali manusia, peralatan lingkungannya, ya. Kita buat JSA-nya begitu ya. Nah, ini hal-hal ini yang lebih penting yang ya di awal begitu ya, saya katakan bagaimana kita membuat pengendalian resikonya, ya. Ada eliminasi, substitusi, ya, penilaian teknis, ya. Contoh, kita mau bekerja di ketinggian, ya. Jika memungkinkan kita hilangkan Pak pekerjaan ketinggian itu. Bagaimana caranya? Jangan sampai kita apa namanya nanti terjatuh begitu. Nah, kalau bisa memang pekerjaan itu dihilangkan, contoh kita jangan naik Pak begitu ya. Nah, mau mengganti lampu begitu ya. Kalau bisa kita nggak usah naik begitu. Bagaimana lampunya yang turun mungkin seperti itu. Nah, kita buat apa namanya rekayasa engineering ya, gitu ya kita buat. Nah, kemudian kita substitusi, kita ganti ya dengan apa namanya alat. Jadi kalau bisa kita jangan naik menggunakan tangga, pakai apa Pak? Pakai main lift, pakai scissor lift begitu. Nah, ini ya. Jadi memang pengenalan pengenal hierarki ini harus secara bersama ya dilakukan, dibuat meeting secara bersama ya oleh tim begitu dalam pekerjaan dan pekerjaan di ketinggian gitu ya. Nah, pengenalan teknis tadi ya, kemudian administrasi. Nah, administrasi adalah membuat izin kerja, membuat SOP begitu ya, membuat WI, work instruction. Dan yang terakhir adalah menggunakan alat pelindung jatuh atau menggunakan ya apa namanya sistem pengaman jatuh ya, fall arrestor atau fall resistant. Nah, ini akan kita bahas Pak ya di sesi apa alat apa di pengendalian yang terakhir ya, karena ini adalah termasuk dalam bagian APD sebetulnya sejatinya ya. Nah, ini ya, kalau kita mungkin di beberapa area kita tahu ada namanya life saving rules begitu ya. Nah, ini ya, jika bekerja dalam ketinggian 1,8 meter wajib menggunakan full body harness ya, kemudian wajib memberikan izin kerja dan mengetahui ya peralatan-peralatan perlindungan jatuh ya, dan bisa menggunakan ya, kemudian memahami begitu ya, dan selalu terikat di dalam apa namanya
dalam area kerja kita, gitu ya. Nah, ini dikatakan lantai kerja tetap ini ya, nah, di mana ada permukaan yang dibangun atau tersedia untuk digunakan secara berulang kali dalam durasi lama. Nah, ini ya biasa kita punya lantai kerja tetap, ya, ada karakteristik daripada lantai kerja ya, ada tetap dan juga ada sementara. Nah, ini beberapa contoh ya, lantai kerja tetap yang sudah permanen begitu ya. Nah, maka sudah permanen ini kita apa namanya, kita buat begitu ya, kita buat fall protection ya, ada handrail, guardrail begitu ya, seperti contoh ini ya. Nah, ini adalah alat penahan jatuh gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak, nah ini supaya tidak terjatuh kita. Dan prosedur naik turun tangga itu kita tahu bahwa wajib apa namanya, eh, menggunakan handrail atau wajib memegang handrail begitu ya. Nah, nah, ini atau juga lantai kerja yang sementara. Contoh menggunakan apa namanya, scaffolding. Nah, begitu. Nah, scaffolding ini bisa jadi scaffolding ini yang seperti ini ya, atau mobile scaffolding ya begitu. Nah, ini mobile scaffolding, perancah bergerak istilahnya kalau kita kenal ya. Nah, ini adalah contoh lantai kerja yang sementara. Kalau yang tetap seperti apa ya, sudah fix begitu ya, seperti di atas tangki kita, di atas roof kita, begitu di area kerja ya. Nah, ini yang untuk pekerjaan construction misalnya, ini juga wajib ya menggunakan alat pelindung jatuh. Gitu. Oke, nah ini ya, ini contoh lagi untuk pekerjaan di ketinggian menggunakan akses tali Pak, roof access ya, akses teknik. Maka ada istilahnya menggunakan roof access teknik gitu ya. Nah, ada apa namanya, RAT begitu, atau istilahnya kita tahu ada tenaga kerja pada tali gitu ya. Nah, pada ketinggian menggunakan tali. Nah, ini ya, nanti akan kita kenali Pak bagaimana menggunakan apa, wire rope-nya, kemudian ada apa namanya, safety rope-nya ya, kemudian ada ascender, descender dan lain-lain ya, descending auto lock dan lain-lainnya. Nah, mungkin ada teman-teman bekerja yang seperti ini, nah maka harus mendapatkan apa namanya, pengetahuan ya, bekerja dengan menggunakan rope access atau rope access teknik. Maka dalam regulasinya ya, untuk bekerja di platform tetap ini ya, jika di regulasi tadi ya, ada istilahnya pelatihan tenaga kerja bangunan tinggi level 2 begitu ya, atau TKBT 2. Nah, ini adalah TKPK ya, tenaga kerja pada ketinggian ya, yang menggunakan akses tali begitu. Itu perbedaannya ya. Jadi dalam apa namanya, lisensinya begitu ya, pekerja di ketinggian. Oke, baik. Nah, alat pencegah jatuh ya, contohnya di dalam eh, scaffolding ya, ada handrail, guardrail, bahkan ada two board begitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu sekalian ya, ketika jalan di platform tidak tetap atau scaffolding ya, atau perancah itu nanti terjatuh begitu, atau terpleset atau terprosok gitu ya, maka harus diberikan begitu ya. Nah, atau juga akses tangga ya, atau akses naik ke atas menara begitu ya, tower begitu. Nah, itu juga harus memiliki ini ya, alat pencegah gitu ya, dan pernah jatuh. Nah, ini ya. Jadi ada peralatan proteksi bahaya jatuh dari ketinggian ya, di mana dalam lokasi kerja ini ya, kita tahu ya bahwa dalam lokasi ketinggian ini tidak dapat diakses oleh tangga misalnya ya, maka teman-teman atau pekerja ini harus menggunakan sistem fall arrester atau fall resistant gitu ya, penahan jatuh untuk penjaga personil agar tidak terjatuh atau menghantam tanah ya, dan juga ada sistem fall resistant atau pencegah jatuh. Nah, contohnya apa? Menggunakan full body harness. Nah, dalam full body harness itu ya, atau dalam alat pencegah jatuh ya, itu nanti akan dikenali beberapa poin-poinnya. Nah, contoh juga ya, ada contoh penahan jatuh kolektif begitu ya. Contohnya menggunakan jaring begitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan ya sebagai tambahan tentunya gitu ya. Baik. Nah, di dalam sistem fall arrester atau penahan jatuh ya, kita ingat ada nanti ABC Pak. Ya Ibu ya, rekan-rekan sekalian, bahwa apa itu ABC? ABC itu ada istilahnya tuh angkur ya, atau angkor atau angkur ya. Angkur ini yang mana nanti akan dihubungkan ke titik angkur yang sudah kita hitung ya. Angkur ini harus menahan kekuatan paling tidak sebesar 15 kilonewton gitu ya.
atau istilahnya eh, harus dihitung lah begitu ya. Maka ada istilahnya angkur. Ya, di angkur ini harus bisa menahan tadi ya. Paling itu kan 15 N tadi begitu. Kemudian ya ada B ya, B-nya apa body harness ya. Ada body harness. Body harness nanti pun juga ada berbagai macam tipe ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ada yang khusus untuk bekerja, ada yang khusus untuk rescue begitu. Nah, itu akan dipelajari secara lanjut tentunya ya. Begitu. Kemudian bagaimana cara memakainya juga akan kita pelajari. Nah, kemudian ada C, C-nya itu apa? Konektor. Nah, ketiga ini harus hadir ya Bapak Ibu sekalian. Sorry. ABC ini harus hadir, angkur harus ada, bodi harus ada, konektor pun harus ada. Sehingga ketika kita terjatuh, ya, maka ABC ini berfungsi, begitu ya, berfungsi untuk apa namanya menahan diri kita, ya, begitu. Nah, contoh lagi seperti ini. Nah, ini contoh lagi ya, kita punya ABC, angkur ada di sini, ya, bodi harness dan konektor. Ya, ini konektornya. Konektor itu biasanya di apa namanya dibuat atau seperti dari bahan steel gitu ya. Atau istilah kita kenal itu ada istilahnya itu karbiner lah ya. Nah ini ya maka angkur poin pun juga teman-teman atau rekan-rekan ketika di atas roof ya apa atap begitu ya, maka harus perhatikan berapa jaraknya, kemudian berapa kekuatannya itu harus perhatikan karena angkur ini adalah penahan yang akan memberikan kekuatan kepada diri kita ya begitu. Nah, tentunya nanti kita tahu bahwa ada penahan jatuh ya atau ada fall factor gitu ya. Angkur yang baik itu yang fall factor berapa tentunya ya yang akan kita ketahui ya nantinya ada fall factor 0, 1 dan 2 begitu ya. Nah, fall factor 0 itu adalah yang di atas begitu atas kepala. Kemudian 1 itu di tengah dan 2 itu ada di bawah. Tentunya yang baik adalah yang di atas kepala. Nah, begitu. Maka pada saat penggunaan eh, scaffolding pun begitu ya. Pada saat penggunaan scaffolding itu tetap rekan-rekan harus mencantolkan hooknya begitu istilahnya atau ada istilahnya itu 100% tie off 100% terikat ya daripada angkurnya ya jangan sampai Bapak menggunakan full body harness atau Bapak Ibu sekalian menggunakan full body harness tapi angkurnya tidak terpasang ya sama saja. Nah ini sering terjadi Pak begitu ya sering terjadi adalah ini ya kalau kita di lapangan Pak kan sudah ada Pak ininya. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Tetap ya, karena ini ada platform kerja sementara, maka rekan-rekan harus tetap menyantolkan hooknya ya ketika berjalan di area yang sudah istilahnya ditentukan ya begitu ya. Nah, oke ya, sampai sini saya lanjut ya. Lanjut. Baik. Nah, kemudian di dalam sistem angkur tadi ya, dalam pekerjaan atau dalam bekerja ketinggian ini, ya tentunya kita juga eh, akan bekerja di akses tangga gitu, contoh gitu ya, bekerja di akses tangga. Maka bekerja di akses tangga itu ya diharapkan three point contact-nya tetap terjaga begitu. Apa itu three point contact? Three point contact adalah eh, ya istilahnya kalau di kita tahu ya bahwa ada kita naik tangga itu harus dengan dua tangan ya, dan dua kaki ya atau kalaupun memang ingin lepas satu ya tangan kita lepas satu, dua kaki tetap menahan, satu tangan tetap menahan. Atau pada saat kaki kita mengangkat satu, dua tangan menahan, satu menahan. Jadi tidak boleh begitu ya. Nah, contoh bekerja seperti ini, Pak. Nah, kalau ini tidak ada penahannya, atau tidak ada penahan jatuhnya, atau tidak ada sistem walking positioningnya, istilahnya, maka kita pasti terjatuh, begitu. Atau tangan satu memegang alat kerja, begitu ya. Contoh mengganti lampu, begitu ya. Nah, satu memegang alat, tangan satu memegang lampu. Nah, itu yang agak sedikit repot. Nah, maka di sini nanti kita akan pelajari ada istilahnya sistem walking positioning. Ya, walking positioning ini seperti apa? Ini contohnya. Ini ada ya. Mungkin kita sudah ada yang pernah menggunakan ya, atau mungkin eh, apa namanya ingin lebih tahu lagi ya, lanjut lagi tahu lagi, maka nanti akan kita apa namanya pelajari lagi nih apa ini walking positioning, bagaimana caranya. Nah, contohnya gambarnya seperti ini, Pak. Begini ya. Maka ada tali lifeline yang akan tergantung atau tali penyelamat kita, ya. Kemudian apa eh, walking positioningnya terikat di tangga, begitu ya. Nah, kemudian kedua tangan kita bisa bebas untuk bekerja. Silakan, Bapak dan Ibu bekerja di akses tangga ini, ya. Nah, ini harus diperhatikan langkah-langkah tersebut ya dalam bekerja di akses tangga, begitu ya. Maka dalam bekerja akses tangga tadi harus ada istilahnya eh,
apa 3 point contact gitu ya. 3 point contact itu 2 tangan, 1 kaki atau 2 kaki 1 tangan. Nah, ini saya sampaikan tadi ya, ada fall factor ya. Fall factor itu di mana titik angkur yang baik begitu ya, ada faktor 0, 1 dan 2. Ya, rekan-rekan sekalian ya, ketika ingin bekerja di dalam bekerja di ketinggian, maka wajib menyatukan hooknya 100% begitu ya. Maka fall factor 0 lah yang sangat baik begitu ya di atas kepala. Contoh teman-teman scaffolder Pak ya, ketika dia mengereksi scaffolding begitu ya, dia mengerection. Kemudian ketika sudah jadi platform 1, ya, kemudian dia membuat platform 2 atau tingkat kedua begitu. Nah, saat tingkat kedua ya itu akan berubah-ubah Pak ya. Ketika sudah jadi ya fall faktornya jadi fall faktor 2 itu biasanya di bawah. Ini yang harus diperhatikan teman-teman nih. Ya, berubah jadi 2, jadi 1, jadi 0 lagi, jadi 2, jadi 1, jadi 0. Begitu seterusnya. Maka teman-teman harus bisa mencari gitu ya fall faktor yang baik. Gitu. Nah, titik angkur pun juga tadi ya sudah saya sampaikan. Ya, nah di full body harness ini ya tentunya kita apa yang harus lakukan di dalam penggunaan full body harness ini tentunya ya kita harus membuat atau kita harus menginspeksi begitu ya sebelumnya ya karena ini adalah alat kerja ya atau alat pelindung kerja atau alat pelindung diri kita yang termasuk alat kerja begitu yang harus dilakukan inspeksi berkala jangan sampai nanti ya webbingnya rusak begitu ya. Kemudian mungkin ada juga beberapa lanyardnya yang apa istilahnya terbakar. Nah, biasanya teman-teman dari ini nih, teman-teman dari welder ya, biasanya saya temukan dulu di lapangan itu ya. Maka eh, ya kalau sudah seperti itu bagaimana Pak? Ya kalau sudah seperti itu jangan digunakan karena akan mengurangi ya. Tentunya akan mengurangi dampaknya. Oh, jadi gimana ya? Jangan dipakai ya sejatinya. Jangan dipakai kalau yang sobek-sobek jangan dipakai yang kemudian kalau ada yang terbakar jangan dipakai ya atau kadang-kadang full body harus juga itu dicoret-coret ya Bapak dan Ibu gitu ya apa namanya eh, terkait dengan apa namanya diberikan tanda begitu ya webbingnya di spidol ya ditulis-tulis begitu ya jangan ya itu karena bahan kimianya akan merusak begitu ya merusak daripada webbingnya. Jadi body harusnya adalah kombinasi dari tali yang distribusikan ya, dada, paha, pinggang, panggul, dan bahu. Ya. Jadi bagaimana nanti menggunakan full body harness yang baik, nanti akan kita ajarkan juga itu dalam pelatihan tenaga kerja bangunan tinggi ya di TKBT 2 itu ya, memang harus ada prakteknya Bapak dan Ibu sekalian ya, menggunakan full body harness yang baik ya. Kemudian menggunakan gesper atau tali pengikat ya, kemudian juga ya konektor atau D-ringnya ya gitu ya harus harus baik begitu ya jangan sampai ada yang terlipat seperti itu. Nah ini saya katakan tadi ya ini jangan sampai ada yang rusak begitu ya atau ada yang kebakar. Nah kalau sudah seperti ini bagaimana Pak? Jangan gunakan take out ya atau dikeluarkan gitu ya begitu. Nah ini cara masangnya memang harus ya sorry ya ada yang coret-coret ya oke nggak apa-apa masih terlihat ya oke. Jadi memang harus apa praktek yang menggunakan full body harness ini. Namun dalam webinar ini ya saya sampaikan sedikit caranya seperti ini kurang lebih ya. Ketika Bapak dan Ibu ingin menggunakan full body harness, maka harus tadi ya ada triknya gitu ya. Ini triknya Pak. Nanti akan Bapak praktekkan gitu tentunya ya. Nah, ketika kadang-kadang menggunakan full body harness itu ya kita kebingungan kesulitan gitu ya wah ini yang mana yang tangan mana yang kaki nah kadang-kadang seperti itu begitu ya jadi salah satu triknya adalah ini ya tarik ya D-ring yang di atas punggung begitu kemudian akan terlihat nanti Pak mana yang kaki mana yang tangan mana yang kemudian Bapak ikatkan saja sudah Bapak Ibu ikatkan ya. Kemudian yang paling terlebih penting adalah bagaimana memastikan kondisinya ini sesuai ya jangan sampai ada yang terlalu kencang jangan sampai ada yang terlalu longgar begitu ya. Jadi jangan sampai ada yang longgar, jangan sampai terlalu kencang itu juga tidak baik. Jadi yang baik bagaimana Pak? Yang baik adalah ya memang yang sesuai. Ya sesuainya ya dicontohkan dulu, dites dulu begitu ya. Seperti kita pakai baju, pakai celana gitu ya. Harus pas biar enak jongkoknya, biar enak berdirinya kan begitu. Ya gitu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian ada juga sistem nahan jatuh ya yang sudah bisa kita lakukan permanen contoh ya begitu ada istilahnya SRL Pak.
ya tali pengaman atau istilahnya kita sebut self restricting lanyard atau bahasa ininya yang kita kenal adalah tali lifeline vertikal begitu ya, yang dia berfungsi untuk menahan ketika kita terjatuh. Ini biasa dipakai di teman-teman loading unloading gitu ya, pekerjaan di atas tangki begitu ya, kemudian pekerjaan di atas atap dan atau di atas tangga, Pak. Nah, ini biasanya digunakan yang sudah permanen. Bapak dan Ibu sekalian tinggal ambil ya, cantolkan di full body harness, kemudian Bapak dan Ibu naik ke atas tangga. Nah, begitu ya. Yang fungsinya apa? Fungsinya dia akan menahan ya ketika terjadi sentakan atau ada hentakan. Contohnya seperti kalau Bapak dan Ibu tahu safety belt di mobil begitu. Nah, itu kalau terkena hentakan dia akan mengunci begitu ya. Nah, jadi begitu juga dengan tali SRL ini atau lifeline vertikal ini ya. Maka ketika ada hentakan Bapak dan Ibu terpleset begitu, maka tali ini yang akan mengikat begitu ya. Nah, contoh seperti itu. Memang harus ya dimiliki ya kalau memang kita beberapa lokasi sudah menyarankan, Mbak. Ya, menyarankan setiap ada ketinggian 6 meter tangga menggunakan ini ada ya seperti itu. Mungkin bisa juga kita membuat aturan seperti itu ya. Nah, ini contohnya juga ya. Nah, ini juga ya lifeline di mana bisa kita lakukan secara horizontal pun juga begitu ya untuk tadi perlindungan di atas atau di roof access. Nah, jangan sampai gitu ya nanti kita itu mengalami namanya suspensi trauma. Begitu. Apa itu suspensi trauma? Suspensi trauma adalah kehilangan kesadaran karena korban terjatuh dalam posisi tergantung, ya, tegak dengan gerakan terbatas selama jangka waktu tertentu yang dapat dengan menyebabkan kematian, ya, mungkin bisa dalam 15-40 menit jika tidak dilakukan penanganan atau pertolongan dengan cepat, ya. Kenapa bisa begitu? Ya tentunya ya pada saat kita tergantung atau korban tergantung begitu ya, aliran darah itu akan turun ya menuju kaki, maka mengumpul Bapak ya Ibu ya, mengumpul di kaki sehingga apa? Kerja jantung ini tidak normal. Nah, begitu ya. Jadi jantung itu fungsinya adalah kan dia adalah memompa darah gitu ya menuju otak begitu ya, kurang lebih begitu. Maka pompa jantung ini bekerja secara tidak maksimal atau dipaksa sehingga darah ini ya tidak bisa naik dengan cepat ke otak. Itu yang menyebabkan manusia mengalami suspensi trauma atau pingsan ya. Nah, kenapa bisa pingsan? Karena tentunya otak ya, karena kita tahu otak itu adalah server ya. Kalau kita bicara server atau daripada manusia itu server dari otak ya harus mendapatkan darah dan oksigen yang cukup tentunya. Nah, ketika kita mengalami suspensi trauma, darah itu tidak dipompa dengan baik oleh jantung, maka tidak bisa naik ke atas sehingga otak tidak mendapatkan darah dan tidak mendapatkan oksigen sehingga manusia mengalami lemas atau pingsan. Pingsan ya dengan waktu yang ya kita disebutkan ada dalam pertemuan pertama pada sadar ada namanya golden time begitu ya. Nah, golden time manusia itu sebenarnya tidak lama, Pak ya. Dia hanya bisa sampai 4 sampai 5 menit tentunya begitu ya untuk mendapatkan pertolongan. Nah, maka untuk mencegah suspensi trauma, pertama apa yang dilakukan adalah bagaimana kita menyiapkan tim rescue. Nah, maka dalam pekerjaan ini tentunya pekerjaan di ketinggian itu harus ada satu lagi yang dinamakan rescue plan. Rencana penyelamatan ketika ingin bekerja di ketinggian. Nah, tentunya banyak sekali, Pak. Ya, sudah kita buat permitnya, JS-nya, satu adalah rescue plan, itu rencana penyelamatan. Nah, satu penyelamatan adalah kita membuat ada namanya self rescue, ya, begitu. Nah, ini contohnya ya, gejala trauma suspensi. Jangan sampai mengalami gejala trauma suspensi. Salah satunya bagaimana kita mencegah trauma suspensi dengan cara ya melakukan self rescue ya. Nah, ini ada alatnya ya. Bagaimana nanti kita membuat alat sendiri gitu ya. Nanti akan diajarkan juga Pak dalam pelatihan begitu. Kemudian atau ada namanya suspension trauma strap begitu ya, ada alatnya. Nah, sehingga seperti ini ya, kaki kita tergantung kemudian bisa menahan begitu ya, menahan laju darah tadi sehingga jangan sampai berkumpul ya. Sehingga kita bisa normal ya. Korban ketika sudah seperti ini tinggal korban meminta bantuan. Ya teriak, tolong, 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 rescue, rescue. Tim rescue dan kesiapannya, ya maka tim rescue naik ke atas segera melakukan pertolongan. Nah, gitu ya. Itulah tadi ya. Maka kita sudah membuat perencanaan, kita sudah buat planning sedemikian rupa, ya. Maka masih ada Pak, ya, masih ada probability
masih ada kemungkinan, probabilitas atau kemungkinannya itu terjatuh masih ada. Nah, tapi kecil ya, dibanding kalau kita tidak pakai full body harness, begitu maksudnya. Ya, tapi ada kemungkinan nggak kita terjatuh? Masih ada kemungkinan. Maka dari itu, ya, ketika ada kemungkinan atau probability-nya, maka kita harus siapkan rescue plan, ya, sebagaimana yang kita siapkan ya nantinya, begitu. Nah, ini dia. Oke, ya, diharapkan memang jangan sampai terjadi tentunya ya. Karena kita sudah pakai full body harness, kita sudah menyiapkan ABC ya, angkur body harness dan konektor tadi, kita sudah buat penahan jatuh, kita sudah buat segala macam. Namun ya lagi-lagi Pak ya, tetap kita harus membuat worst case-nya begitu ya, atau istilahnya yang paling terburuknya seperti apa? Ya, apa yang terburuknya adalah ketika orang terjatuh, apa yang harus dilakukan? Nah, salah satunya jangan sampai mengalami trauma suspensi. Nah, ini hal yang harus dilakukan. Maka di dalam rescue-nya ya, nanti harus ada Pak tim rescue tersendiri yang khusus untuk dalam pekerjaan di ketinggian ya, begitu. Dalam pekerjaan ketinggian nantinya ada tim rescue yang harus memang standby begitu ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian boleh nanti jadi tim rescue, boleh silakan ya, pelajari lagi Pak ya. Maka ada pelatihannya juga menjadi tim rescue working at height begitu istilahnya ya, atau tim rescue dalam bekerja di ketinggian. Oke, baik ya. Nah, ini ya, maka aturan-aturannya yang pertama adalah bagaimana kita bekerja di ketinggian itu ya, salah satu adalah kita harus memiliki sertifikasi ya. Nah, sorry, sertifikasi ini harusnya kita sudah TKBT 2 ya, bukan satu lagi. Ya, bagaimana teman-teman Bapak dan Ibu kalian harus memiliki lisensi sebelum naik di atas ketinggian. Memang sejatinya dikatakan begitu dalam regulasinya ya. Maka pekerja wajib mendapatkan lisensi, kemudian wajib melakukan izin menggunakan izin kerja atau permit, kemudian melakukan toolbox ya, kemudian menginspeksi dan melakukan pencegahan jatuh gitu ya. Nah, ini. Contoh, kalau memang ingin bekerja dengan scaffolding, ya pastikan juga scaffoldingnya jangan sampai belum terinspeksi dengan baik. Ya, begitu. Oke, ini ya. Nah, dalam tanggap daruratnya begitu dikatakan ya bahwa rencana tanggap darurat itu tidak dia harus cepat ya begitu ya. Kesadaran harus cepat, jangan sampai terlewat begitu ya. Maka dalam rescue plan-nya ya. Nah, ini ya ada metode-metodenya Pak ya. Bagaimana orang tergantung bagaimana kita melakukan penyelamatan. Metodenya dengan self rescue ya, atau dengan memanjat ya, atau dengan menggunakan alat ya, ada menggunakan alat ya, ada istilahnya gocakit ya. Nah, ini dia alat gocakit seperti ini. Nah, ini juga Bapak dan Ibu sekalian harus coba pelajari begitu ya. Nah, untuk membuat atau apa menyiapkan begitu ya alat tersebut. Nah, memang bisa juga Pak kita buat metode penyelamatan menggunakan manlift keren, tapi agak sulit ya kalau posisinya terhalang tangki, terhalang pipe rack, atau terhalang daripada jalur eh, pipa begitu ya. Nah, itu terhalang kabel tray dan lain-lain ya. Maka yang paling efektif adalah menggunakan rope access ya. Rope access seperti ini yang paling efektif. Nah, ini paling efektif seperti ini, rope access. Nah, ini contoh ya. Nah, begitu. Oke. Nah, ini harus dikenali semua, Pak. Ya, Bapak Ibu, bagaimana? Apa ini gocakit? Apa ini set Karmantel statik? Ya, maka akan dijelaskan secara detail nanti ya dalam pelatihan tenaga kerja bangunan tingginya. Ya, memang harus praktek ya. Kalau sekarang saya jelaskan ini memang waktunya sangat sedikit ya. Tapi paling tidak sudah mengetahui ya sedikit-sedikitnya. Begitu ya. Oke, nah ini alat-alat ini harus diketahui ya. Kita punya helmet, ascender, descender, absorber, angkur yang cocoknya itu yang berapa mili ya, karabinernya yang berapa ya, helmnya yang bagusnya seperti apa. Nah, itu saya ketahui semua. Begitu dia. Ya, ini dia ya, ada istilahnya alat untuk turun dari tali ya, ada istilahnya descender ya, atau istilahnya auto stop begitu biasanya kita sebutnya begitu. Ini harus dipahami ya. Helmnya pun juga sama seperti itu ya. Oke, baik. Oke. Oke, saya rasa ya ini ya. Jadi memang harus harus apa istilahnya itu kita harus mengetahui ya berapa tali helm yang baiknya seperti apa Pak. Bodi harusnya bagaimana. Memang harus ada alatnya ya, harus kita miliki begitu ya. Macam-macam tali pun banyak sekali, ada yang Carmentel ya, tali Manila ya, terbuat dari tali tembaga. Yang cocok memang yang Carmentel ya seperti ini ya.
dia yang apa eh, yang yang statis begitu istilahnya. Ya mungkin nanti juga ada yang berapa ilnya begitu ya, yang cocoknya seperti itu. Nah, nanti akan diajarkan juga Pak bagaimana Bapak dan Ibu sekalian membuat simpul tali. Kalau istilahnya itu figure eight ya. Ini mungkin dulu pernah ya pramuka waktu zaman dulu kita sekolah ya belajar tali menali, ikat mengikat ya. Atau mungkin teman-teman bapak-bapak sekalian yang senang mancing ini ya. Ini jago ini dalam ikat mengikatnya ini ya. Nah, ini jadi akan diajarkan juga bagaimana tali menali simpul 8 ya, membuat angkur ya khususnya. Sehingga nanti kita bisa bekerja dengan itu, kita siap semua, siap peralatannya, siap metodenya, siap izin kerjanya, kemudian juga siap dengan segala macamnya, ya, termasuk rescue-nya kita siapkan. Nah, ini dia, ya. Oke. Nah, teknik naiknya ini nanti akan diajarkan juga kalau Bapak dan Ibu sekalian akan mengambil pelatihan tenaga kerja pada ketinggian gitu istilahnya ya, TKPK. Nah, ini metode yang paling aman, Pak. Nah, ini seperti kita lihatnya. Ini inspektor sedang menginspek ya, turun dari akses tali, turun ya. Tinggian berapa, Pak? Silakan mau Bapak 50 meter ya, 60 meter, 100 meter bisa. Begitu. Ya, karena talinya sangat panjang ya, tinggal kita buat metodenya gitu ya. Nah, ini ya. Oke. Oke. Memang ini hanya gambar ya, Pak, Ibu ya. Memang harus praktek tentunya. Ini buat metode rescue bisa seperti ini Bapak dan Ibu. Rescue-nya ini, nilai rescue-nya ini korbannya, begitu ya, bisa diturunkan. Nah, jadi memang harus dilakukan. Oke, baik. Ya, ya ini ya, ada rescue kit-nya. Ini yang harus nanti Bapak dan Ibu sekalian ini bisa menggunakan atau melakukan metode seperti ini. Ya, sehingga dalam pekerjaan di ketinggian itu ya, kita tahu nanti ya cara untuk melakukan penyelamatannya. Oke, saya rasa itu saja ya, karena waktu sangat sempit sekali ya. Jadi luar biasa, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf ya, karena sangat terburu-buru, waktu kita juga sangat sempit ya di sesi webinar ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa eh, disimpulkan atau ya teman-teman Bapak Ibu semua bisa menyaring ya dan juga bermanfaat ya. Begitu dari saya akhiri dulu, nanti kita punya sesi selanjutnya ya. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk menjaga Waalaikumsalam. keselamatan aset perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki lisensi yang sesuai standar. Hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan keamanan perusahaan Anda. Demi menjawab kebutuhan itu, hadir PT K3 Sarana Raharja, mitra terpercaya dalam pelatihan dan konsultasi profesional. Kami membantu Anda mencapai standar terbaik melalui sertifikasi K3 yang sesuai dengan regulasi BNSP, Kemnaker, dan LSK. Moto perusahaan kami utamakan ibadah dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, sistem dan pendukungnya, tetapi juga memastikan bahwa aspek spiritual dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitasnya. Mengusung slogan mantap yang merupakan singkatan dari mitra yang amanah, transparan, adaptif, dan profesional, PT K3 Sarana Raharja hadir dengan komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap langkah. Lokasi kantor kami tersebar di berbagai kota di Indonesia, yaitu Surabaya, Jawa Timur, Lahan, Sumatera Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Memastikan kami dapat menjangkau dan memberikan layanan optimal di berbagai wilayah untuk Anda. Ayo, jadilah pionir dari perubahan dan keselamatan. Bergabunglah bersama kami, PT K3 Sarana Raharja.
Sebentar ya Bapak Rendra, ini mungkin rekan-rekan masih menyiapkan pertanyaannya untuk mengulik lebih dalam lagi mengenai K3 di ketinggian gitu ya Bapak. Baik, Mbak Diah. Ya, kita tunggu. Wah, luar biasa. Ya. Oh, mungkin ini Silakan. Pak, Ya. saya bisa membuka terlebih dahulu gitu ya Pak ya, untuk membuka lebih dalam pada pemikiran dari rekan-rekan yang ingin bertanya tentang ketinggian itu seperti apa gitu. Kalau di saya ini, mungkin ini ya Pak, bisa dijelaskan. Saya tuh pernah Pak menemui di suatu, ya mungkin di lapangan gitu ya Pak ya. Kalau secara teori kan semuanya kan pasti bisa aja menerima gitu ya Pak. Tapi kalau udah implementasi itu kadang itu nggak semua orang itu menganggap safety itu sebagai kebutuhan, Pak. Biasanya masih menganggap semua itu sebagai peraturan dan keterpaksaan gitu, Pak. Apalagi salah satu contohnya itu ketika peraturan mengenai di ketinggian menggunakan body harness gitu, Pak. Nah, itu di mata Bapak selaku mungkin safety gitu ya, Pak, di lapangan. Kalau melihat pekerja yang seperti itu gimana ya, Pak, cara kita untuk menyadarkan bahwasanya safety itu bukanlah sebuah keterpaksaan, tapi biar menjadi sebuah kebutuhan kita untuk selalu selamat dalam bekerja gitu, Bapak. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Mbak Diah ya. Jadi memang demikian ya. Di beberapa lokasi kadangkala kita temukan masih kurangnya kesadaran gitu ya. Kurangnya kesadaran. Jadi memang salah satu tugas kita bersama adalah bagaimana meningkatkan kesadaran ya, khususnya untuk pekerjaan di ketinggian begitu ya. Dan pekerjaan ketinggian ini tadi saya sampaikan bahwa menjadi penyebab pertama ya, kecelakaan tertinggi, seringkali banyak terjatuh gitu ya, bahkan sampai meninggal dunia fatality begitu ya. Nah, itu yang memang sangat miris sekali di beberapa lokasi itu. Ketika kita melihat hal demikian, bagaimana ya langkahnya? Nah, memang ya sejatinya eh, safety is everyone's job begitu ya. Semua orang pekerja, mulai dari level tertinggi sampai helper begitu ya, memang harus sangat-sangat mendukung keselamatan. Jadi tugas tanggung jawabnya bukan hanya sebagai orang safety, harus sebagai orang K3. Semua orang itu wajib ya mempedulikan. Nah, ketika kita melihat hal demikian, apa yang harus dilakukan? Intervensi tentu Mbak Dia. Ya, intervensi. Nah, intervensi itu ada caranya nanti kita tahu ya. Mungkin nanti kesempatan lain dari PT K3 Sarana Raja ini akan ada sesi ya bagaimana mengintervensi yang baik gitu ya. Itu mungkin bisa jadi ya, karena memang salah satu mencegah kecelakaan itu pertama ya kita harus comply gitu ya, mematuhi aturan, kemudian yang kedua intervensi, yang ketiga respect ya, saling harga menghargai. Mungkin itu gambaran singkatnya Mbak Dia. Ya, ini teman-teman sepertinya sudah Siap, banyak yang Bapak. resen ini. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Ya, Pak, ini saya Baik. lihat sudah banyak yang bertanya. Ini saya mungkin bisa memilih untuk ini ya, Bapak Silakan, silakan. Andika Puja terlebih dahulu, karena yang raisen pertama Bapak Andika. Mungkin Bapak Andika bisa langsung saja menyampaikan pertanyaannya. Persilakan untuk on mic, Bapak. Halo, cek-cek Bapak Andika. Ya, silakan Pak Andika, silakan. Halo, apakah terdengar, Pak? Ya, Sudah, terdengar. Bapak. Wah, baik suaranya terdengar. Izin, Pak, mau nanya nih. Sebelumnya Ya, silakan. perkenalkan nama saya Andiga, saya praktisi Pak AIC. Oke, Saya baik mau Pak Andika. nanya, pertama tuh kan tadi disebutkan trauma suspensi. Nah, alatnya itu, Pak, biasanya aktual di lapangan itu jarang kita menemui pekerja Oke, memakai trauma suspensi. baik, Nah, baik. pernah kita coba dan itu pernah kita cobalah dan tanpa trauma suspensi itu emang dampaknya tuh emang kehilangan kesadaran lah Pak Ya, sekian detik. Nah, bagaimana sih Pak maksud saya tuh eh, memasang atau kan nggak baik. bisa juga tuh Pak trauma suspensi itu ketika kita bekerja mobil di atas tiba-tiba kaki kita dipasang kan Pak ya Ya, untuk ya. mendapatkannya. Nah, bagaimana caranya yang efektif dan aktualnya itu mengenai trauma suspensi itu ketika terjatuh itu loh Pak. Ya. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak Andika. Terima kasih. Saya jawab dulu ya berarti dari Pak Andika. Terima kasih Pak Andika. Ya, luar biasa. Memang di lokasi kerja kita itu safety equipment begitu istilahnya harus tersedia dengan baik ya. Memang lagi-lagi kalau kita bicara safety equipment, wah luar biasa Pak ya. Pak Andika mungkin paham, teman-teman mungkin paham ya, ada suspension trauma strap ya, mungkin ada lanyard yang dia SRL punya begitu ya, yang double hook lanyard begitu. Kemudian full body harness-nya pun juga yang 5 bearing yang rescue begitu. Dong banyak sekali Pak ya. Ascender descender, tali dan tali menali. Memang equipment-equipment dari working at height atau bekerja tinggi ini sangat banyak ya. Dan luar biasa. Tentunya eh lagi-lagi kenapa hampir beberapa
saya temukan di lokasi itu ya tidak bisa dipenuhi karena pertama ya harganya yang tidak murah gitu ya. Kemudian yang kedua, alatnya yang sulit didapatkan. Ya, begitu. Memang itu jadi kendala. Memang dalam pemenuhan atau pembuatan atau apa namanya penyediaan alat-alat itu memang salah satunya adalah memang harus memiliki budget yang cukup gitu ya. Tapi lagi-lagi saya tekankan bahwa sesuatu hal itu tidak ada yang murah, tidak ada yang mahal, ya. Suatu hal itu tidak ada yang murah, tidak ada yang mahal kecuali apa dibandingkan dengan kehilangan nyawa itu ya. Itu yang paling penting. Nah, namun ada beberapa cara ada ya. Nanti kita punya tali mungkin tadi yang saya share itu ada apa working positioning begitu ya. Ah, tali working positioning itu bisa dijadikan juga pengganti itu. Pengganti tali suspension trauma strap ya gitu ya. Atau kita punya tali lagi yang kita bawa yang khusus nanti memang webbing gitu ya, tali seperti webbing begitu yang akan kita nanti khusus buatkan ya. Atau nanti akan kita coba ikatkan di atas kepala kita begitu ya. Kemudian kita ikatkan juga ke kaki begitu ya sehingga nanti bisa jadi angkur atau tahanan untuk kaki kita tadi supaya mencegah suspek trauma. Atau yang paling terakhir adalah bagaimana kita mencari struktur ya Pak Adiga dan teman-teman. Ya, korban ketika sudah terjatuh karena tidak punya apa-apa, kalau struktur ada itu bisa kita raih struktur. Tapi kenyataannya kita tidak bisa jatuh itu request gitu ya. Ya. Wah, saya mau jatuh dekat struktur, Pak. Wah, nggak bisa gitu ya. Jadi ya itu jadi memang kendala-kendala. Jadi banyak sekali Pak Adiga metodenya selain alat tadi suspension trauma strap tadi memang kalau kita bicara merek ya gitu ya, wah luar biasa. Tapi tadi ya lagi-lagi salah satu kendala penyiapan safety equipment adalah satu harga yang tidak murah, kemudian susah didapat. Tapi tidak ada yang murah, tidak ada yang mahal ya dibandingkan dengan kehilangan nyawa. Itu poinnya sih mungkin. Oke, terima kasih Pak Andiga, Mbak Dia Baik, silakan. Pak. Ya, Sama-sama, Pak. ya. Oke, Bapak, terima kasih atas jawabannya dan juga Bapak Andika sudah puas ya Pak dengan jawabannya. Untuk selanjutnya lanjut untuk Bapak Roni Hartono bisa menyampaikan pertanyaannya. Saya persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dia Ayu. Izin Bapak Rendra dan Mbak Dia. Ini suara saya kedengaran nggak Pak? Ya, kedengaran Pak Roni. Baik, baik sekali Oke, kedengaran. baik, terima Silakan. kasih. Baik, perkenalkan nama saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Roni Hartono dan saya bekerja di Rumah Sakit Pertamina di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan, Pak. Oke, ya, baik Bapak. Di Ya, sini ya. saya hanya, ya, di sini saya menanyakan mungkin terkait masalah angkur poin, Pak. Ya, Angkor poin itu kan itu adalah di mana adalah tempat kita biasanya apa namanya sejenis kayak untuk ini apa ya ya, menaruh kayak body harness gitu ya Pak ya. ya mencantolkan ya begitu Nah ya. ya untuk mencontohkan seperti itulah Pak. Nah untuk yang posisi kita ini kan memang untuk di tempat kita tuh kan memang tidak ada pekerjaan yang memang yang selalu di ketinggian. Ya, Cuman ya, ada ya. kalanya kita tuh pekerja kita itu tuh harus naik ke atap gitu Pak. Ya, ya. Harus naik ke atap gitu Pak. Jadi kan jadi untuk mereka nggak bisa pakai body harness karena nggak ada angkur poinnya itu Oke. Pak. Nah, kalau menurut Bapak itu kalau ada hal seperti itu seperti apa Pak? Jadi tanggapannya Pak, kalau menurut Bapak Iya, iya. yang bekerja di kita Pak, karena tidak ada angkur poin itu tadi Pak. Iya, Seperti itu Pak. baik, baik. Terima kasih, Terima kasih. Pak Roni. Saya mau tanya dulu, Pak Roni. Ini kerjanya di roof ya, di atas atap ya? Ya, pekerja kita itu misalnya kan kemarin kan kejadian kan memang kita kemarin ada badai Pak. Ya, ya. Atapnya kan terbangan nih di Oke, lantai baik. 2 Mm, dan kemungkinan ketinggiannya itu sekitaran 10 meteran Pak dan Oke, posisi pekerja itu baik. memang naik ke atap menggunakan APD hanya saja tidak menggunakan body harness Pak dan Oke. untuk memakai body harness pun tidak ada angkur poinnya Pak untuk atau yang tepat untuk mencantol itu Iya, iya, si iya. Baik, lainnya baik. itu. Baik, Pak Roni. Baik, baik, saya sudah tangkap ya. Jadi Nah itu bagaimana kalau menurut Cak? Ya, tanggapan Bapak baik. itu Ya, ya, Pak Roni. gimana Pak? Ya, lanjut, Baik lanjut, baik lanjut, Pak Roni, lanjut. itu aja Pak itu aja cukup. Oh, itu saja. Oke, baik, Pak Roni. Terima Baik ya, jadi saya sudah tangkap sedikit ya bahwa tadi kurang lebih begini pertanyaannya, bagaimana ketika kita bekerja di atap atau ketinggian, tapi angkur poinnya nggak ada, kurang lebih begitu ya Pak Roni ya. Angkurnya tidak ada dan tidak bisa tidak ada lah begitu sehingga kita tidak bisa menggunakan full body harness. Menggunakan full body harness kita tidak bisa mencantolkan angkur kemana begitu itu pertanyaannya mungkin ya seperti itu ya Pak Roni ya. Oke. Nah, jadi memang di dalam eh,
mencegah jatuh itu ada ABC tadi ya, ada ABC. Angkur, body harness, dan juga konektor. Kalau satunya hilang itu tidak berfungsi. Angkurnya hilang nggak berfungsi, Pak. Body harnessnya nggak dipakai juga nggak berfungsi. Atau konektornya tidak ada konektor juga tidak berfungsi. Nah, jadi ABC ini harus saling terikat, begitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita bisa bisa apa namanya? Bisa menjadi alat penahan jatuh kita, gitu ya. Nah, pertanyaan kalau angkurnya nggak ada bagaimana? Nah, ini pentingnya penilaian risiko sebelum bekerja. Itu pertama. Ya, penilaian risiko sebelum bekerja itu apa? Kita lakukan risk assessment dulu. Teman-teman di perusahaan Paroni itu secara bersama melakukan penilaian risiko. Di asesmen dulu, dinilai dulu ke lokasi, mencari ya area pekerjaan tadi tersebut ya. Kemudian kalau tidak ada angkur poinnya, dibuatkan Pak Roni, dibuatkan angkur poinnya. Dibuatkan seperti apa? Contoh tadi yang saya tadi sudah sampaikan gitu ya. Ada lifeline begitu ya. Ada lifeline ya. Yang bisa kita tarik begitu ya. Tali begitu atau sling atau apapun ya. Kita bisa buat begitu lifeline-nya atau talinya. Kalau memang apa aksesnya sangat sempit begitu ya. Tapi kalau aksesnya sangat lebar ya dan cukup luas, buatkan platformnya Pak. Nah, buatkan platform atau istilahnya apa? Dibuatkan scaffoldingnya. Nah, tambahkan supaya nanti teman-teman bekerja itu menggunakan platform sementara tadi. Nah, menggunakan scaffolding gitu. Jadi memang metodenya ya kita bisa naik menggunakan tangga dengan menggunakan lifeline tadi ya. Kalaupun tidak bisa, maka gunakan platform sementara. Buat lagi, bikin scaffolding, ya, atau menggunakan main lift elevator, scissor lift, gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang sejatinya teman-teman di lokasi kerja itu harus sepakat. Pak Roni dan tim itu harus sepakat dulu bagaimana nih metodenya, ditentukan dulu. Memang harus ke sana ya, ke lokasi. Saya jawab ini karena saya juga belum bisa menilai lebih detail lokasi Pak Roni nih. Saya harus berkunjung ke Kalimantan ini. Begitu ya. Wah, sedang musim apa nih di Kalimantan ini? Nah, begitu ya. Durian, Pak. Ah, durian. Oke, itu maksudnya. Jadi memang harus dinilai. Kalau tidak ada angkurnya, kita jangan paksakan. Memang nggak akan berfungsi. ABC tadi tidak berfungsi, nggak ada angkurnya. Percuma. Bapak pakai full body harness, naik ke atas, tapi tidak mencantolkan hooknya percuma. Gitu ya. Ya, jadi kalaupun terjatuh tidak ada yang menahan. Maka dikatakan di dalam pekerjaan kita dalam walking at height atau pekerjaan ketinggian tadi, ya saat kita berjalan di plafon yang tidak tetap pun, ya harus wajib menyantolkan full body harnessnya 100%. Di atas pun harus mencantolkan ke apa handrailnya gitu, ke getter handrailnya. Nah, sehingga angkurnya ada, body harness ada, konektor ada. Begitu ya Pak Roni, mungkin penjelasan singkat ya dari saya ya, bisa ditangkap ya mungkin ya, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Jadi, mungkin Hmm. Pak cerita sedikit lagi, Pak. Ya, Mungkin memang silakan. terkait kemarin, Commute, sorry Pak Roni, commute. oh, sorry Pak, sorry. Ya, silakan Izin. lanjut. Eh, jadi Pak, kemarin memang kita pas kemarin waktu naik itu memang akhirnya menggunakan scaffolding dan angkur Ya, poinnya itu ke sana Pak. Tapi ya. posisinya berada di bawah kepala kan Pak. Cuman hanya saja kita Hmm. menjaga-jaga seperti itu Pak. Ya, ya. Mm-mm. Memang kalau begitu silakan cari lagi lifeline-nya atau bikin lagi angkurnya gitu ya. Memang harus harus intens dan ini jawaban singkat saya nggak lihat lokasinya gitu ya Pak Roni. Saya harus ke sana ini. Oke, mungkin itu ya Roni. Baik Pak, baik Pak, baik. Baik, Baik, terima baik. kasih Terima banyak kasih. Pak. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Dia, silakan yang lain. Iya Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya ini ada saudara dari Bapak Supian ya tadi sempat raise hand. Mungkin Bapaknya bisa langsung menyampaikan secara langsung atau langsung saya sampaikan ya Pak. Oke, karena udah tidak raise hand ya Pak, mungkin saya izin untuk membacakan. Di room chat ini ada Bapak Supian bertanya Pak mengenai Ya, menyinggung perihal regulasi. Nah, di ya. sini bertanya, halo cek cek. Ya, ya, masuk, Oh masuk. ya, Sorry. iya Pak. Jadi pertanyaannya ya Bapak, ini sesuai dengan regulasi pekerjaan di ketinggian yaitu di atas 1,8 meter apabila pekerjaan dilakukan di ketinggian 1,7 meter, apakah sudah termasuk dalam pekerjaan ketinggian ya Pak? Gitu Pak pertanyaannya. Oke, baik, saya langsung jawab ya. Terima kasih Pak Supian ya. Jadi kalau kita mengacu ke 1,8 meter itu, ya memang itu praktis ya, yang ada di beberapa
apa namanya beberapa industrial begitu. Praktisi mengatakan 1,8 meter, 1,2 meter, ada juga mengatakan 1,2 meter. Ya, jadi tergantung practice safety di beberapa lokasi. Nah, yang di dalam regulasi di kementerian itu mengatakan ketika terjadi perbedaan elevasi. Terjadi perbedaan elevasi itu sudah dikatakan bekerja di ketinggian. Nah, contoh tadi bekerja di anak tangga 1, 2, 3, 4 begitu ya. Anak tangga 1 dan 2 itu sudah elevasi. Jadi Bapak bekerja di elevasi salah satu berbeda di di lantai ya dan di atas meja begitu ya. Nah, itu elevasi gitu ya. Jadi bekerja di atas meja itu Bapak bekerja di ketinggian. Nah, itu menurut Permen 9 2016. Nah, lagi-lagi memang ada beberapa regulasi yang mengatakan gitu ya di set spesifik beberapa perusahaan 1,8 meter wajib menggunakan full body harness. Nah, di bawah 1,8 meter tidak menggunakan full body harness. Ada juga mengatakan demikian. Nah, namun tidak menggunakan full body harness tetap menggunakan metode kerja yang lain. Apa? Contoh menggunakan tangga. Nah, gitu ya. Maka menggunakan tangga yang baiknya untuk tangga apa? Tangga A, ya tangga leader apa tangga A begitu ya. Kemudian tangga pun juga nanti masuk kepada spesifik penggunaan tangga begitu ya. Tangga harus seperti apa, harus harus bagaimana, letaknya berapa sudutnya. Itu termasuk nanti di dalam seperti itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apabila dakwaan ketinggian 1,7 meter, apakah sudah termasuk dalam pekerjaan ketinggian? Iya, ya masuk juga ya. Karena di dalam Permen 9 tadi 16 mengatakan perbedaan elevasi itu satu anak tangga saja dengan berbeda itu sudah elevasi, sudah perbedaan. Begitu ya kurang lebih ya jawabannya ya Pak Supian ya. Terima kasih. Silakan Mbak. Ya, lanjut. Ya, Bapak, ini karena beliaunya mungkin sudah cukup ya, Pak, ya, atas Ya, jawabannya. Jadi kita next ke question oke. yang selanjutnya. Baik. Ini dari Bapak Denny Supandi. Saya izin membacakan bahwasanya apabila kita punya full body harness yang sudah lama tapi tidak pernah dipakai, Ya, kondisi luar masih bagus, apakah masih bisa dianggap aman untuk pekerjaan di ketinggian atau wajib menggunakan yang baru gitu, Bapak? baik, baik. Terima kasih ya. Ya, makasih Pak Denny ya. Jadi memang full body harness yang harus dilakukan adalah pertama kali lakukan inspeksi ya. Inspeksi berkala, bahkan full body harness itu dikatakan inspeksinya daily, Pak, ya, daily inspeksi. Nah, tools equipment, contoh apalagi, sorry, gerinda, ya, tools dan lain-lain itu daily inspection, ya, dan juga dia ada istilahnya inspeksi berkala juga yang dilakukan setiap bulan oleh inspektor, begitu ya. Nah, pertanyaannya kalau dia sudah lama nggak dipakai, apakah bisa dipakai? Cek cek kembali ya, Pak Denny ya. Apakah webbingnya masih baik, begitu ya? Apakah webbingnya sudah istilahnya kalau di kita itu apakah sudah banyak yang berudul-berudul gitu ya? Kalau bahasa kita itu ya. Kalau memang sudah begitu jangan dipakai, Pak. Gitu ya. Jangan dipakai ya. Atau dia sudah ada yang putus, jangan dipakai. Ya, jadi kalau ada webbing yang sudah mulai putus ya, nah nanti kebijakan itu ya mengatakan dia putus 1, putus 2, putus 3, begitu ya. Kalau dia memang sudah seperti itu, jangan dipakai. Tapi kalau masih bagus, masih baru dan nggak pernah dipakai ya, ya memang ya dia webbing ya, ada lapuknya ya Pak ya, ada masanya ya. Nah, memang harus dicek kembali. Intinya pada pekerjaan kita itu full body harness wajib diinspeksi setiap hari sebelum dipakai. Itu intinya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Rendra. Ini ada Ya, pertanyaan lagi ya Pak dari Saudari Dia Ayu Lestari bertanya mengenai pemeriksaan angkur itu berapa tahun sekali ya, kewajibannya gitu Pak, dan juga ada lanjutannya apakah ada referensi mengenai ya. PJK 3 gitu ya Pak ya untuk perihal itu tadi. Nah, untuk angkut Oke. saya sudah dilakukan pemeriksaan pertama gitu Pak. Terus akan tetapi beliau mau melakukan pemeriksaan yang kedua, akan tetapi yang sesuai dengan SNI terbaru itu belum ada gitu, Pak. Oke, oke, baik ya. Jadi tadi pertanyaannya kalau saya tangkap bagaimana pemeriksaan angkur itu ya berapa berapa tahun sekali gitu ya. Kemudian ada nggak referensinya? Referensinya coba ke PT K3 Sarana Harja ini ya, tentunya ya. Jadi kalau PT K3 Sarana Harja ini adalah PJK 3 dan juga mungkin PJIT ya, tentunya di PJIT nanti perusahaan jasa inspeksi teknik. Nah, nanti dikatakan di situ ya di pemeriksaan angkur itu sebetulnya memang harus dilakukan sesuai dengan apa namanya aturan yang berlaku ya begitu ya. Jadi dalam aturannya ada mengatakan per semester begitu ya atau per setahun
ya bisa kita lakukan pemeriksaan. Nah, contoh seperti apa namanya kalibrasi. Nah, itu kalibrasi itu kan juga dilakukan oleh PJIT gitu ya, Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik. Nah, mungkin silakan ya tanya ke teman-teman dari PT K3 Sarana Raja nih kepada Mbak Diah ini ya. Ini Mbak Diah ke Mbak Diah kalau gitu nih. Ini Mbak Diah. Ya, Iya, saudaranya Mbak Bapak. Diah tuh. Ini mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kontak langsung ke admin dari Ah, PT begitu K3 dia gitu ya maksudnya. Pak ya untuk perihal sertifikasinya. Silakan, Baik silakan. Bapak, ini apakah masih nggak apa-apa ya Pak? Ini next Silakan lanjut, lanjut. pertanyaan. Ya, silakan. Oke Bapak, ini ada dari bentar Pak. Mm. Ada dari saudari Muhammad Ilham, Pak. Beliau Ya, bertanya, untuk keterkaitan di ketinggian, apabila terjadi kerusakan pada ABC tersebut sebelum digunakan pada tenaga kerja, bagaimana pengajuan ABC tersebut telah dinyatakan rusak dan agar segera digantikan dengan yang baru. Dan selain itu ada juga pertanyaannya gini, Pak. Dan mm. apakah resiko tertinggi seorang HSE ketinggian, Pak? Dan Ya, bagaimana cara mendapatkan sertifikasinya? ya. Serta yang terakhir, untuk treatment ABC itu tergantung pada pemakaian, apa harus berpatok pada per bulan gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ya. Jadi saya Sangat tangkap. kompleks ini, Pak. Ya, banyak sekali pertanyaannya. Jadi memang ya bekerja di kita itu harus memiliki regulasi ya itu lagi ya. Memiliki lisensi Bapak dan Ibu sekalian ya. Contohnya apa? Kita membawa motor itu harus punya SIM C. Nah, itu ya. Jadi seluruh pengendara yang berkendara sepeda motor itu ya roda dua itu dikatakan di Undang-Undang lalu lintas itu mengatakan harus memiliki SIM C. Begitu juga dengan pekerjaan di ketinggian ya, maka harus memiliki lisensi. Maka di mana mendapatkan lisensinya? Tentunya di PTK 3 Sarana Raja, silakan ke Mbak Diah lagi itu ya. Nah, silakan ditanyakan. Nah, kemudian ya apa resikonya ya seorang HC ketinggian? Ya tentunya Pak ya, Bapak sebagai seorang safety atau kita ya atau teman-teman itu sebagai seorang safety itu sebetulnya ya tugas tanggung jawabnya bukan kepada seorang safety ya. Tugas tanggung jawabnya itu ada di semua. Teman-teman safety atau teman-teman petugas K3 itu tugasnya apa? Ya tugasnya adalah memberikan masukan ya baik diminta ataupun tidak kepada pengusaha ya atau pada perusahaan terkait dengan ya adanya unsafe action atau unsafe condition. Berikan laporannya Pak, begitu ya. Tanggung jawabnya ke siapa? Nah, tanggung jawabnya bukan di kita memang. Tanggung jawab kita ada tanggung jawab memberikan laporan tadi tentunya ya. Melakukan inspeksi, melakukan laporan, kemudian melakukan banyak tugasnya ya. Memberikan inspeksi dan lain-lain ya, mencatat jam kerja ya, kemudian ya memberikan pengarahan ya termasuk lain-lain. Tanggung jawabnya di mana? Tanggung jawabnya tetap dia berada di pada level top Pak ya. Level top manajemen tentunya. Makanya ya di dalam pekerjaan itu apapun itu termasuk termasuk di berbagai ketinggian maka ya istilahnya itu komitmen yang paling tertinggi adalah dibutuhkan oleh top manajemen begitu ya. Itu ya. Jadi kemudian apa lagi tadi ya? ABC itu ya bagaimana? Apakah treatmentnya? Ya memang harus dicek, harus diinspeksi juga ya oleh kita sebagai inspektor. Ya, jadi memang nanti silakan ya diketahui lagi bagaimana cara menginspeksinya. Begitu ya. Oke, silakan Mbak Dia. Siap Bapak, ini ada next pertanyaan dari Bapak Arif Azari. Nah, Beliau bertanya, beliau dari PT SLR ya. bertanya perihal untuk rekomendasi penyimpanan fall protection-nya yang baik dan benar bagaimana ya Pak, gitu Pak, Oke, untuk maintenance gitu ya. penyimpangan atau penyimpanan ini. Oh penyimpangan Pak, Nah, mohon maaf Pak, saya rekomendasi penyimpangan fall penyimpangan protection betul Pak, yang penyimpangan. baik dan benar. Ya, ini maksud saya penyimpanan atau penyimpangan ini pertanyaannya. Nah, mungkin ini Bapak Arif Azari mungkin masih Benar. join bisa Ya, mungkin Pak konfirmasi Arif ya nih. Bapak ya. Mungkin bisa Iya, di, di cek-cek open mic ya Pak Arif ya. Bapak Arif Azari apa bisa ini? Untuk rekomendasi penyimpangan fall protection maksudnya Oh, penyimpanan Pak itu Bapaknya udah Oh, sudah. konfirmasi di chat. Iya, penyimpanan Pak Ya, ya ternyata. typo ya. Baik, nggak Typo. apa-apa. Penyimpanan fall protection yang baik ya memang ya ya ini yang sering terjadi juga. Ya, jangan sampai nanti setelah digunakan itu ya dilempar begitu saja ya. Jadi memang lagi-lagi kita tahu ya Bapak dan Ibu semua ya setelah bekerja ya dan sebelum bekerja itu ada namanya housekeeping ya. Adanya namanya housekeeping. Bagaimana kembalikan kembali ke lokasi yang benar, tools equipment begitu ya. Kemudian dibersihkan ya, termasuk full body harness, termasuk macam-macam ya, tali, full body harness dan lain-lain itu kembalikan ke lokasinya
Ya, kalau Bapak dan Ibu itu mengambilnya tadi di workshop, maka kembalikan ke teman-teman workshop. Atau kita punya gudang penyimpanan, ya. Dan memang baiknya adalah digantung ya. Dimasukkan juga boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Silakan nggak apa-apa. Tapi ya beberapa yang mengatakan digantung lebih baik begitu ya. Tapi yang lebih penting adalah jangan sampai terpapar ya atau disimpan berdekatan dengan bahan-bahan kimia. Nah ini ya disimpan, diletakkan di dasar atau di tanah gitu ya atau di apa ya di dasar begitu ya, digeletakkan begitu aja gitu ya. Sampingnya dekat solar. Nah, itu yang repot. Nah, itu jangan ya. Jadi memang harus apa tempatnya kembalikan seperti semula lah begitu ya. Nah, itu yang harus ditekankan ya. Itu ya maksudnya ya Pak Arif ya. Jadi bagaimana menyimpannya? Ada yang menggantung, ada juga disimpan dalam box silakan. Tapi yang pasti jangan sampai dia nanti terpapar oleh bahan-bahan kimia. Contoh dekat solar, dekat thinner, dekat macam-macam. Jangan ya begitu. Baik, Mbak Diah silakan. Ada lagi ya. Masih banyak Baik, sepertinya Pak. ini. Iya, Pak. Baik, Ini silakan. next-nya dari Saudari Aprilia, Pak. Beliau Ya, bertanya, apakah pekerja yang berdiri di atas ruang kontainer 2,5 meter harus tetap menggunakan full body harness pada saat ingin melakukan aktivitas di atasnya, mengingat ruang kontainer di atasnya merupakan injakan tetap. Seperti itu, nah, Bapak. baik Mbak Aprilia ya. Nah, jadi memang kita lihat ya kontainernya itu apakah sudah platform yang tetap atau masih platform tidak tetap. Kalau kita lihat kontainernya itu dia platform yang tidak tetap begitu ya, maka wajib ya mencantolkan atau menggunakan full body harness ya. Karena apalagi memang tingginya sudah 2,5 meter gitu ya. Nah, namun biasanya di kontainer itu nggak ada, Pak. Nah, ini pertanyaan sama seperti Pak Roni tadi gitu ya, nggak ada angkur poinnya. Maka buat lifeline, ya, bikin tarik lifeline tali atau web atau sling gitu ya, untuk pijakan teman-teman di atas kontainer tersebut, begitu ya. Kalau memang kontainernya sudah tetap ya, ada beberapa kontainer sudah tetap ya, tidak perlu ya memang ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau dia masih tidak tetap, maka wajib ya. Bagaimana caranya? Eh, apa harus dibuat tali penyelamatnya atau lifeline-nya. Itu ya mungkin ya, Pak Dia silakan. Siap, Bapak. Ini masih terkait ya, Pak ya. Ini Ya, kayaknya cuma silakan beda lanjut. medannya aja gitu, Pak. Sebanyak ini. Nah, ini untuk yang terakhir, Pak. Ini mungkin dari Bapak Ahmad Effendi, Pak. Beliau Ya, baik. bertanya, bagaimana merescue korban kram dan lemas tergantung yang bekerja mencat di gedung bertingkat. Seperti itu, Pak. Baik, baik. Jadi terima kasih Pak Ahmad. Ini masuk ke rescue ya. Bagaimana merescue korban ya yang kram dan lemas tergantung. Ya, tadi saya sampaikan sedikit ya bahwa rescue-nya itu bisa menggunakan rescue mechanical ya, tali begitu akses tali tadi atau menggunakan alat ya seperti gocakit gitu alatnya gitu ya. Eh, Silakan ya metodenya disebutkan maka sejatinya Pak Ahmad dan teman-teman semua dalam webinar ini sebelum bekerja itu harus memiliki yang namanya rescue plan, rencana penyelamatan. Nah, contohnya bagaimana Bapak mau menyelamatkan nanti korban di ketinggian 10 meter. Contoh tadi disebutkan oleh Pak Ahmad ini korbannya kram dan juga lemas tergantung. Itu sebelumnya kita sudah memiliki rencana tanggap darurat itu rescue plan-nya. Nah, jadi salah satunya mungkin tadi dengan cara menggunakan rescue mechanical ya tali turun ya si rescue-nya gitu ya, tim rescue-nya turun, kemudian mengambil korban, kemudian menurunkan korbannya. Nah, itu ya. Atau tadi menggunakan alat ya, gocaknya ada sticknya begitu, tarik begitu. Memang harus dipraktekkan ini ya, Pak Ahmad dan teman-teman ya. Kalau saya ceritakan ini, waduh ini masih mengawang-awang juga ini jadinya. Ya, kurang lebih begitu ya, Pak Ahmad. Dan ingat, ketika orang sudah diselamatkan di atas ketinggian itu, jangan jangan langsung ditidurkan. Ya, karena sedang mengalami suspensi trauma, sedang mengalami ya tadi yang namanya darah itu berkumpul di kaki. Apa yang baiknya? Yang baiknya adalah disandarkan, kemudian ditekuk kakinya seperti huruf W tadi yang saya sudah jelaskan. Begitu ya, Pak Ahmad dan rekan-rekan. Dan silakan Mbak Diah. Masih ada lagi sepertinya ini. Ya, Baik Bapak, ini saya nah lihat cukup ini ya. kayaknya udah terakhir ini Pak. Ya, Alhamdulillah ya oke. Pak ya. Hari ini semua partisipan Baik. sangat aktif dan juga sampai akhir gitu ya Pak ya. Nah ini saya lihat tadi Pak, saya menyimak dari seluruh pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban dari Bapak Rendra. Ini sebenarnya saya lihat sekilas juga ya Pak, di materi itu sangat lengkap disampaikan.
Ya. cuma aja ya Pak, ini tadi waktunya mepet, jadi mungkin belum bisa dikulik secara tuntas oleh Bapak Rinda secara di webinar ini. Jadi untuk seluruh peserta yang ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai K3 ketinggian, bisa langsung aja nanti daftar sertifikasi terutamanya yang akan dilaksanakan oleh PT K3. Nah, kalau untuk perihal safety ini pasti nanti bisa aja ketemu lagi dengan Bapak Rendra, gitu bukan Bapak? Nah, siap kita Iya, gitu ya Pak kopi ya. darat nanti ya. Oh, Betul. Oke, ini mungkin ini Pak, sebelum di penghujung acara, saya memberikan kesempatan terhadap Bapak Rendra untuk memberikan konklusi mengenai materi pada sore hari ini, Bapak. Dipersilakan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dia ya. Baik rekan-rekan sekalian ya, luar biasa ya. Terima kasih kita sudah sampai penghujung acara dan terima kasih juga sudah mengikuti sampai akhir begitu ya. Jadi kesimpulannya daripada bekerja di ketinggian ini ya, bagaimana teman-teman rekan-rekan ini semua nanti ya mencegah jangan sampai terjadinya kecelakaan kerja di lokasi kerja kita ataupun di lokasi kerja lain ya. Tentunya hal yang harus dilakukan adalah yang pertama ya, teman-teman rekan-rekan semua harus ya mengikuti regulasi. Tentunya regulasinya dengan apa? Ya regulasi tentunya tadi ya, memiliki lisensi sebelum bekerja dalam ruang terbatas ya. Memiliki lisensi, pelatihan ya tentunya agar rekan-rekan mendapatkan pemahaman secara detail ya. Ini webinar ini kita tadi saya jelaskan memang waktu sangat sedikit sekali, jadi memang mohon maaf begitu ya, sangat singkat. Memang nanti dalam pelatihannya akan dijabarkan secara detail. Itu yang pertama ya, lisensi. Kemudian yang kedua, pada pekerjaan ruang terbatas yang harus dilakukan adalah ya siapkan perencanaan Pak ya, siapkan perencanaan kerja atau rencana kerja atau permit atau izin kerjanya ya, buat JSA-nya ya, buat penilaian resikonya sampai dengan membuat rencana penyelamatan atau rescue plan-nya ya, sehingga kita semua ya siap dengan pekerjaan, siap dengan mitigasinya ya, siap dengan resikonya dan juga siap dengan pengendaliannya ya. Tentunya hal ini harus dilakukan secara komprehensif gitu ya. Ya, dan harus istilahnya kita ini harus betul-betul komitmen tentunya untuk mencegah kecelakaan ya. Kalau salah satu komitmennya adalah apa ya? Salah satu komitmen adalah dengan cara menerapkan ya, diterapkan ya. Jadi diterapkan di mana di lokasi kerja kita nanti ya, sehingga goalsnya cuma satu ya, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan dari bekerja di ketinggian. Begitu ya. Oke. Mungkin itu saja ya dari saya konstruksinya. Jadi garis besarnya teman-teman pertama harus dapat izin ya. Nah, izin itu nanti boleh ya, silakan ya lanjut ke Mbah Diah dan teman-teman untuk mendapatkan sertifikasinya, kemudian buat juga izin kerja permitnya dan dibuat perencanaannya ya, kemudian juga dibuat rencana penyelamatannya. Begitu dari saya mungkin kurang lebih Mbak Diah ya. Baik Bapak Rendra, Masya Allah Pak, ini sangat luar biasa ya Bapak dari penjabaran materi dari Bapak Rendra pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Nah, dari tadi kan ini banyak sekali ya Pak ya partisipan yang aktif yang menyenggol tentang sertifikasi. Nah, di sini saya langsung aja mengundang partner saya Bapak Wawan. Saya persilahkan Bapak Wawan untuk menyampaikan keseluruhan mengenai PTK3 apa aja yang disediakan mengenai sertifikasinya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Untuk menjaga keselamatan aset perusahaan diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki lisensi yang sesuai standar. Hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga investasi dalam keberlanjutan dan keamanan perusahaan Anda. Demi menjawab kebutuhan itu, hadir PT K3 Sarana Raharja, mitra terpercaya dalam pelatihan dan konsultasi profesional. Kami membantu Anda mencapai standar terbaik melalui sertifikasi K3 yang sesuai dengan regulasi BNSP, Kemnaker, dan LSK. Moto perusahaan kami utamakan ibadah dan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami berkomitmen untuk tidak hanya meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, sistem dan pendukungnya, tetapi juga memastikan bahwa aspek spiritual dan keselamatan kerja selalu menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitasnya. Mengusung slogan mantap yang merupakan singkatan dari mitra yang amanah, transparan, adaptif, dan profesional, PT K3 Sarana Raharja hadir dengan komitmen kuat
untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap langkah. Lokasi kantor kami tersebar di berbagai kota di Indonesia, yaitu Surabaya, Jawa Timur, Lahat, Sumatera Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Memastikan kami dapat menjangkau dan memberikan layanan optimal di berbagai wilayah untuk Anda. Ayo, jadilah pionir dari perubahan dan keselamatan. Bergabunglah bersama kami, PT K3 Sarana Raharja.